Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Santoso SPD sebagai Ketua Tim Adiwiyata SMP Negeri 1 Peremahan mau menyampaikan materi MPLS tentang sekolah adiwiyata. Saya berharap anak-anak semua di rumah selalu dalam kondisi sehat walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum pelaksanaan sekolah adiwiyata adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada pasal 65 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Juga kebijakan pendidikan lingkungan hidup atau PLH telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 departemen, yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar arahan bagi pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan sekolah adiwiyata adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada pasal 65 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, kebijakan pendidikan lingkungan hidup atau PLH telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 departemen, yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar arahan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia. Perkembangan pendidikan lingkungan hidup. Sebetulnya pendidikan lingkungan hidup itu diawali dari tahun 1977 yang merupakan rintisan garis-garis besar program pengajaran lingkungan hidup yang diuji cobakan di 15 sekolah dasar di Jakarta. Dan yang paling berhubungan dengan PLH yang dilakukan sekarang adalah terutama yang nomor 4, yaitu pada tahun 1989, 1990 hingga 2007 Ditjen Didasmen Pendidikan Nasional melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH melaksanakan program pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Lalu yang juga sebagai dasar lagi, tahun 2006 sampai sekarang 2020 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar menengah melalui program adiwiyata. Pengertian dan tujuan adiwiyata. Adiwiyata berarti tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan
dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup, menuju kepada cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Standar lingkungan hidup sekolah ada 3. Yang pertama, UKS. Untuk mewujudkan pendidikan, pelayanan, pembinaan, kesehatan. Standar lingkungan sekolah ada 3 macam. Yang pertama yaitu UKS, yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan, pelayanan, pembinaan kesehatan. Yang kedua, Adiwiyata, untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Yang ketiga, Adipura, untuk mewujudkan sekolah bersih, teduh, dan sehat. Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan sekolah ini harus didukung oleh 3 komponen. Yang pertama yaitu komitmen. Komitmen dari seluruh warga sekolah harus mendukung mengenai program pengelolaan lingkungan hidup sekolah. Yang kedua, manajemen Adiwiyata. Yang ketiga, perubahan perilaku. Sebetulnya yang diharapkan, yang paling penting dari program Adiwiyata adalah adanya perubahan perilaku dari seluruh warga sekolah sehingga bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, teduh, dan sehat. Ini adalah nota kesepahaman pendidikan lingkungan hidup atau lebih dikenal dengan istilah MOU. MOU bisa dilakukan dengan instansi-instansi lain yang ada di sekitar sekolah kita, terutama kepolisian, puskesmas atau kesehatan, kecamatan, desa, maupun koramil, juga bisa pada perusahaan swasta yang lain. Ini kita ambil contoh penyerahan MOU atau nota kesepahaman dari PT KNA, Keong Nusantara Abadi, atau kita lebih kenal di lingkungan kita adalah dengan Wong Koko, di mana MOU diserahkan oleh Bapak Direktur Pertanian yang diwakili Bapak Direktur Pertanian, Bapak Insinyur Agus, diserahkan kepada Bapak Santoso sebagai Ketua Tim Adiwiyata SMP Negeri 1 Lemahan. Adiwiyata bukan hanya tampilan sekolah yang bersih, hijau, dan sehat, tetapi program dan aktivitas sekolah yang diarahkan kepada pembelajaran dan pembiasaan peduli dan budaya lingkungan. Jadi karakter anak-anak yang lebih penting daripada program sekolah Adiwiyata itu sendiri. Jadi diharapkan anak-anak peka dan peduli terhadap lingkungannya. Terkait dengan permasalahan lingkungan, apa saja yang ada di lingkungannya, terutama terkait dengan pelestarian lingkungan. Prinsip dasar dari Adiwiyata. Ada beberapa komponen yang tidak bisa kita pisahkan yang ada pada prinsip-prinsip Adiwiyata. Yang pertama, adanya perencanaan. Perencanaan tersebut bisa dituangkan dalam KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada pada sekolah. Dan program-program itu juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Berikutnya setelah program dilaksanakan harus dievaluasi. Dari hasil evaluasi kita bisa mengetahui kelebihan-kelebihan atau kekurangan-kekurangan sehingga kita bisa menentukan tindak lanjut yang tepat sehingga ke depan selalu terjadi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi peduli dan budaya lingkungan yang dihubungkan dengan kualitas lingkungan sekolah. Sebetulnya ada beberapa background dari lingkungan kita. Yang pertama, pengetahuan rendah, perilaku rendah, kualitas lingkungan sangat tinggi, yang menghasilkan tidak peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, pengetahuan rendah, perilaku rendah, kualitas lingkungan rendah, tidak peduli, dan tidak berbudaya lingkungan hidup. Yang ketiga, pengetahuan tinggi, perilaku rendah, kualitas lingkungan rendah, tidak peduli, dan tidak berbudaya lingkungan hidup. Dari semua background tersebut, dari semua latar belakang tersebut, diharapkan semuanya bisa menuju pengetahuan tinggi, perilaku tinggi, kualitas lingkungan tinggi, sehingga ada kondisi ideal yang memungkinkan semua warganya menjadi peduli dan budaya lingkungan hidup, sehingga bisa terwujud lingkungan yang bersih, teduh, dan sehat. Evaluasi etika PLH. Yang pertama, perlu wadah atau media pembelajaran dan partisipasi lembaga dalam pembelajaran PLH. Yang kedua, perlu ajaran dan etika yang relevan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, perlu partisipasi, komunikasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk tingkatan adiwiyata, sebetulnya ada yang pertama, ada adiwiyata kabupaten kota. Kalau adiwiyata kabupaten kota sudah berhasil, kita meningkat pada adiwiyata provinsi. Kalau kita provinsi sudah berhasil, meningkat lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu adiwiyata nasional. Kalau adiwiyata nasional sudah berjalan minimal 1 tahun, bisa meningkat lagi menuju adiwiyata mandiri. Keuntungan mengikuti program adiwiyata. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan adiwiyata. Yang pertama, mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Yang keempat, menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kelima, meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. Pelaksanaan program adiwiyata di sekolah meliputi 4 komponen pokok. Komponen yang pertama adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Di sini harus dicantumkan pada KTSP dan RKAS. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan meliputi
Standarnya di sini ada tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup. Jadi ada materi yang terkait dengan PLH atau pendidikan lingkungan hidup, baik yang terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu maupun yang monolitik atau berdiri sendiri. Yang kedua, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan komponen yang ketiga adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Meliputi yang A, melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah. Yang B, menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, media, atau sekolah lain. Yang kita ambil contoh tadi adalah kita juga melaksanakan perjanjian kerjasama atau MOU dengan PT KNA atau Keong Nusantara Abadi atau lebih dikenal dengan Wong Koko. Komponen yang keempat, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Jadi sarana yang ada di sekolah, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan, termasuk pendirian gazebo, ruang terbuka hijau atau RTH. Yang B, di sini juga ada peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah. Ini contoh-contoh pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Di antaranya di sini lingkungan sekolah ada memiliki sumur resapan, membuat biopori, paving block, bukan pester. Karena kalau paving block masih bisa meresap air pada saat musim penghujan. Juga pemilahan sampah, pembuatan kompos maupun tempat daur ulang. Di sini ditampilkan foto contoh-contoh pengelolaan sumber air dan sanitasi yang ramah lingkungan. Itu ada gambar kamar mandi atau WC yang bersih. Ada 3 tempat sampah untuk pemilahan sampah, di mana yang satu untuk sampah organik, yang 2 untuk sampah kertas, yang ketiga untuk sampah plastik. Juga ada greenhouse. Lalu juga ditampilkan lingkungan yang cukup bersih, yaitu halaman sekolah yang cukup bersih. Untuk media pembelajaran sampah, kita bisa belajar di sekolah atau di rumah, atau mungkin bisa kita ajak anak-anak ke pengelolaan sampah terpadu, atau yang pernah kita lakukan dulu, anak-anak pernah diajari membuat kompos di TPA Sekoto. Sedangkan yang ditekankan dari pengelolaan sampah terutama adalah pemisahan sampah. Karena kalau sampah sudah terpisah, pengelolaan akan jauh lebih mudah daripada sampah masih tercampur. Ini juga contoh untuk media pembelajaran tentang sampah. Intinya atau pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah. Secara prinsip sebetulnya dalam pengelolaan lingkungan hidup atau dalam adiwiyata kita mengenal ada reuse, reduce, dan recycle. Jadi ada pemanfaatan barang bekas,
mengurangi barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Dengan 3 cara itu diharapkan kita dapat mengurangi sampah yang ada pada lingkungan kita. Ini beberapa contoh buku modul yang bisa digunakan untuk pembelajaran PLH, terutama yang terkait dengan PLH monolitik, jadi yang tidak terintegrasi pada mata pelajaran yang sudah ada. Ini juga yang terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Jadi, dalam pengelolaan sarana prasarana harus memenuhi standar tentang lingkungan. Misalnya, ruangan harus memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara yang secara alami. Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan. Juga ada pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah antara lain sarana air bersih, WC atau jamban, sarana pengelolaan sampah atau 3R tadi, reuse, dan recycle. Lalu saluran air atau limbah atau drainase yang baik. Sedangkan yang berikutnya juga ada penghematan penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, dan bahan lainnya. Ini adalah sarana pengelolaan sampah terpadu atau 3R tadi. Yang pertama itu adalah penggunaan tempat sampah yang dibuat dari wadah cat atau bekas wadah cat. Juga ada anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan, kalau itu adalah lingkungan toga, lingkungan terkait dengan tanaman toga. Juga ada hasil-hasil kerajinan dari daur ulang. Sedangkan yang berikutnya itu ada hasil kerajinan daur ulang pada saat mengikuti pameran di tingkat kecamatan. Dipamerkan produk-produk daur ulang dan produk-produk siswa yang berupa lukisan. Ini foto-foto contoh dari kebersihan lingkungan sekolah kita. Ada halaman depan, ada lapangan upacara, dan ruangan pada saat ada kegiatan. Ini contoh foto-foto dari RTH atau ruang terbuka hijau yang sebagian dipakai anak-anak pada saat upacara. Ini jenis dan bentuk penghargaan adiwiyata. Ada adiwiyata kabupaten atau kota, biasanya diserahkan oleh bupati atau wali kota. Sedangkan untuk sekolah adiwiyata provinsi, piagam dan piala yang memberikan gubernur biasanya disampaikan oleh gubernur. Sedangkan yang sekolah adiwiyata nasional berupa piagam dan piala, penghargaannya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk yang adiwiyata mandiri berupa piagam dan piala yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup, yang biasanya diserahkan oleh Bapak Presiden. Ini adalah
foto penerimaan penghargaan Adiwiyata Nasional yang diterima pada tahun 2015. SMP Negeri 1 Pelemahan menerima penghargaan Adiwiyata bersama-sama dengan SMKN Ngasem. Foto di sini adalah yang paling kiri Bapak Santoso sebagai Ketua Tim Adiwiyata SMP Negeri 1 Pelemahan. Yang di tengah itu adalah Bapak Yuli sebagai Kepala SMKN Ngasem. Sedangkan yang paling kanan adalah Ibu Susana Kuncahyani sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pelemahan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada satu tugas buat anak-anak di rumah. Tolong buat satu produk daur ulang, terutama dari bahan yang ada di lingkungan kalian. Nanti bisa difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Dari saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.